Yesus Agustin, tetap semangat. Kita akan memulai ibadah kali ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dan nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan berkat yang melimpah Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami di rumah Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau beri kesehatan Tuhan, Engkau hindarkan Tuhan dari virus-virus dan bakteri Tuhan, terutama virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu melindungi mereka Tuhan. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, Engkau buka hati kami Tuhan, supaya kami mau lebih lagi haus untuk mendengarkan firman-Mu, menyembah-Mu, dan memuji-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ajaib Tuhan. Yesus, hari bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam
bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Beri bagimu. Haleluya Tuhan. Yesus, haleluya. Ini hidup kami Bapa. Haleluya. Kami tahu dalam tangan-Mu Yesus. Kami percaya Kau Allah yang ajaib Tuhan, baik Bapa. Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami tak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya.
sekarang kemenangan darimu. Pemuda remaja, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kesempatan hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan, di masa-masa sukar ini, kami tetap membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, buka hati kami semua, seluruh pemuda remaja di HGS Family boleh terberkati melalui sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya puji Tuhan, di kesempatan yang indah ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan. Oleh pengurus saya diberi tema tentang jatuh bangun lagi. Saat ini kita menghadapi situasi atau persoalan yang sukar, yang sulit. Tetapi kita tahu bahwa kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37, 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kehidupan kita ini seperti hal yang firman Tuhan sampaikan hari ini, bahwa Tuhan itu yang menetapkan setiap langkah kita. Pemuda remaja di tempat ini, setiap saat, setiap waktu, setiap langkahmu, itu Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang menentukan setiap langkah hidupmu. Oleh sebab itu, kita harus paham betul bahwa ketika kita jatuh, tangan Tuhan selalu menopang, tangan Tuhan selalu menolong, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan yang menopang tanganmu, hidupmu ditopang oleh Tuhan. Makanya di dalam Mazmur ini kita bisa paham betul tentang apa yang Tuhan sampaikan. Isi hati Tuhan buat kita semua. Mau kita pelajari hari-hari ini bersama-sama tentang kehidupan kita. Nah saya mau sampaikan bahwa pernahkah saudara, ya pemuda remaja di tempat ini, gagal atau mengalami kesalahan, membuat masalah atau kesalahan terjadi dalam hidupmu? Pertanyaan ini tentu saudara bisa jawab masing-masing. Di rumahmu masing-masing bisa jawab hal ini. Pernahkah saudara gagal? Pernahkah saudara mengalami kesalahan dalam hidup ini? Saya yakin tentunya kita pernah. Kalau kita pernah atau saudara pernah gagal, ini bukti bahwa saudara belum selesai. Masih ada sesuatu yang ingin Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Ada sesuatu yang ingin Allah lakukan dalam kehidupanmu. Kegagalan atau kesalahan dalam hidup kita dapat menjadi satu jembatan bagi kita, bagi hidup pemuda remaja, untuk lebih baik lagi. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kegagalan atau kesalahan dalam hidupmu, itu bisa menjadi satu jembatan bagi kehidupanmu untuk meraih sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau kita mau diubah oleh Tuhan, kalau kita mau ikut setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu mari mau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan yang lain dikatakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kita bisa mengalami persoalan, kita bisa mengalami salah, kekeliruan dalam hidup ini. Tetapi kita mau bangun lagi, kita mau bangkit lagi bersama dengan Tuhan. Kesalahan atau dosa, kata ini tidak asing lagi dari telinga kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Sebagai orang Kristen, dosa ini sesuatu yang tidak asing buat kita. Karena dosa manusia itu diusir dari Taman Eden ketika Adam dan Hawa di sana. Dan akibat dosa Tuhan usir mereka. Dan karena dosa juga, maut pun datang. Dosa membawa akibat yang buruk dalam kehidupan dunia ini, manusia khususnya. Dan dosa juga bisa terjadi dalam kehidupan pemuda remaja. Ada banyak hal-hal yang bisa saudara sendiri jawab kehidupanmu di hadapan Tuhan. Apakah ada sesuatu yang Tuhan ingin bereskan? Hari ini kita mau belajar bersama-sama.
Kita mau bangun lagi. Saudara bisa jatuh, tapi kita harus bangun lagi. Kita harus bangkit lagi. Tuhan yang akan memimpin setiap langkah kita. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan 9 di sana katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa membuat kita ada penghalang antara kita dengan Tuhan, doa kita, permohonan-permohonan kita. Kita bisa mengalami ada jarak pemisah karena dosa. Dosa juga membuat manusia diusir dari Taman Eden. Dosa juga yang membuat berdampak ada banyak sakit penyakit dan kesusahan yang ada di bumi ini. Tapi mau kita belajar bersama. Hari ini kita belajar saat kita jatuh. Firman Tuhan dari katakan, kita tidak dibiarkan tergeletak. Karena tangan Tuhan itu yang menopang hidupmu. Tangan Tuhan yang akan menyertai setiap perjalanan dalam kehidupanmu. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan hari-hari ini, bahwa yang pertama supaya kita mengalami, bisa bangun lagi saat kita jatuh, saat kita dalam kondisi mengalami persoalan, kesulitan, mengalami dosa, kita bisa bangun lagi. Yang pertama, akuilah kegagalan itu. Tidak gampang mengakui kegagalan. Tapi hari ini kita mau belajar, akuilah kegagalan kita dan bersedialah. Ya, buka hatimu, bersedia untuk bangkit kembali. Kita harus mau, jangan terpuruk dalam kegagalan itu. Tapi kita harus mau bangun lagi, bangkit lagi dari kegagalan. Sehingga kita bisa melihat Tuhan yang kita sembah yang menyertai kita. Berdasarkan satu survei bahwa seorang bayi dia bisa mengalami 240 kali dalam proses mulai belajar berjalan, 240 kali jatuh. Mengalami hal itu, dia jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun lagi, 240 kali. Bayi itu tidak menyalahkan orang tuanya, papa mamanya tidak disalahkan, kok aku jatuh dan lain sebagainya. Bayi juga enggak salahkan, oh lantainya kok licin ya, sehingga aku jatuh. Dia enggak salahkan, tapi bayi itu bangun lagi. Dia berusaha sampai dia terus mencoba dan mencoba, sampai apa? Sampai dia bisa berjalan, sampai dia bisa melangkah. Itu proses. Kalau kita mau bangun lagi dari kesalahan kita, dari dosa kita, dari kejatuhan kita, kita harus bersedia. Akui kegagalan dan kita mau bersedia bangkit lagi. Poin yang pertama. Yang kedua, kita mau bersama-sama. Dan yang menjadi pertanyaan di poin yang pertama adalah, maukah saudara Youth and Teen di Hagios Family ini bangkit sampai alami kemenangan? Saudara jawab sendiri, maukah kamu bangkit dari dosamu, dari kesalahanmu, dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan? Saudara akui kesalahan, akui kegagalanmu, dan bersedia buka hatimu untuk bangkit, untuk bangun lagi, alami kemenangan. Yang kedua, patahkan rintangan yang menghambat saudara untuk bangkit atau maju. Ya, patahkan semua rintangan, rintangan-rintangan yang menghadang hidupmu, kita mau patahkan. Dan saudara harus mau bangkit, mau maju. Patahkan semua. Rintangan yang akan menghambat saudara untuk maju, ya, dalam diri kita adalah ada dua bentuk. Yaitu yang pertama, pikiran negatif. Itu rintangan. Pikiran-pikiran negatif, jangan-jangan aku enggak bisa lagi, jangan-jangan aku gagal lagi. Itu pikiran negatif. Itu yang menghambat kita, yang menghambat pemuda remaja. Pikiran yang negatif, enggak akan maju, enggak akan bisa, enggak akan berhasil dan sebagainya. Itu yang menghambat saudara. Itu harus kita singkirkan rintangan itu. Yang kedua adalah pengalaman atau trauma masa lalu. Kita udah pernah salah, trauma. Hal itu yang membuat saudara bisa gagal. Itu rintangan yang harus kita lewati. Itu harus kita patahkan. Satu tadi adalah pikiran negatif. Yang kedua adalah pengalaman trauma masa lalu.
Kita mau patahkan dalam nama Yesus. Kita perlu mengalahkan pikiran negatif. Isi pikiran-pikiranmu dengan hal-hal yang positif. Isilah hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih baik lagi. Saya percaya saudara bisa mengalahkan rintangan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Supaya kita bisa bangun lagi dari saat kita jatuh, bangun. Jatuh, bangun lagi. Yang ketiga adalah tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tetap percaya pada Tuhan Yesus. Saudara akan selalu mengalami kesulitan jika kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Kita akan mengalami kesulitan-kesulitan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu andalkan Tuhan. Kita nggak bisa dengan kemampuan kita, dengan segala apa yang saudara bisa. Tapi mari belajar, kalau kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong. Saudara akan mengalami keberhasilan-keberhasilan bersama dengan Tuhan. Satu contoh dari seorang muda namanya Yusuf. Yusuf dia berhasil lebih ditentukan karena posisi hidupnya di hadapan Tuhan. Dia seorang yang mencintai Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan Yusuf dimanapun dia berada, dia selalu berhasil. Kenapa? Dia mau mengandalkan Tuhan. Dia tahu hidupnya Yusuf disertai Tuhan. Saya percaya pemuda remaja di tempat ini, biarlah jadi seperti Yusuf yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan yang menyertai kehidupannya. Saudara tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan di dalam, ini contoh dari kehidupan Yusuf tadi, Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya selalu berdoa buat semua pemuda remaja di tempat ini. Saudara punya pengalaman seperti Yusuf, sehingga menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf berhasil selalu. Kenapa? Disertai Tuhan. Kalau hidupmu disertai Tuhan, saya percaya hidup saudara juga akan berhasil. Amin. Percaya pada Tuhan artinya kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Percaya pada Tuhan artinya kita mengakui Tuhan itu ada, Dia hidup. Kita juga percaya pada Tuhan artinya kita memahami atau faham betul bahwa Tuhan melindungi kita dari bahaya. Ya, kalau kita percaya Tuhan, artinya kita juga ngerti bahwa Tuhan yang menjagai kita, melindungi kita. Yang berikutnya kalau kita percaya Tuhan, kita tahu juga kita tidak lagi menggunakan cara manusia, tapi kita menggunakan cara Tuhan. Itu yang benar. Kita memakai cara metodenya Tuhan. Kita melihat dengan melihat cara bagaimana Tuhan melihat. Tidak lagi melihat dengan kacamata kita, tapi kita memakai kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai kehidupan kita. Kita saat ini mungkin saudara bisa mengalami atau sedang hidup dalam dosa. Hidup jatuh, gagal merasa hidupmu gagal. Ingat, Tuhan sanggup memberi pengampunan dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup menolong, tidak dibiarkannya kita tergeletak. Tuhan bisa menolong hidupmu. Tuhan bisa memimpin hidupmu. Firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk dosa kita, ya, untuk kehidupan kita. Orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Kristus telah mati buat menebus dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Saat kita jatuh, kita mau bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Ini biarlah menjadi pemahaman buat kita. Kita tidak terus tergeletak, kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Karena Dia yang menyertai kehidupan kita. Saya akan berdoa buat saudara semua pemuda remaja di tempat ini. Supaya saudara bisa memahami dan mengerti hati Tuhan buat saudara. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi hamba-Mu yakin bahwa firman-Mu terus akan bekerja dalam kehidupan pemuda remaja di tempat ini. Mungkin kami mengalami kelemahan Tuhan. Mungkin kami bisa mengalami jatuh dalam dosa. Tetapi kami percaya Tuhan sanggup mengampuni hidup kami. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kami mau bangun lagi. Saat mungkin kami jatuh, kami bangun, tetap bangun lagi.
sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami. Pemuda remaja di Hagios Family adalah pemuda yang disertai, remaja yang disertai oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengalami keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Dan kiranya Tuhan memberkati, orang tua kami semua juga Tuhan berkati. Studi kami semua diberkati Tuhan, kuliah kami, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh